Hubungan antara Murong Yu dan Zhao Ziqing sudah dikenal luas di puncak Qingxuan. Terlebih lagi, Murong Yu tampaknya juga berniat membantu Zhao Ziqing untuk mendukung kekuatannya. Oleh karena itu, meskipun para gadis mengagumi Rong Yu, mereka tidak terlalu kuat. Meskipun mereka tidak tahu apakah Murong Yu memperlakukan mereka sebaik Zhang Ao, dia tidak menyia-nyiakan usahanya dalam pelatihan. Namun, yang mereka tahu adalah bahwa manfaatnya sangat diperlukan. Bahkan jika tidak sebaik Zhang Ao, seharusnya tidak jauh lebih buruk. Kata-kata Murong Yu tidak menarik bagi orang-orang dari puncak Qingxuan. Karena, ketika merekrut orang-orang ini, Murong Yu mengatakan bahwa dia harus setia kepada Qingxuan Feng dan Zhao Ziqing kepada Murong Yu. Orang-orang ini tidak akan meninggalkan puncak Qingxuan karena godaan Pil Po Jing. Namun, orang-orang dari Sekte Xuan Yue berbeda. Melihat Zhang Ao dengan mudah menerobos ke tahap yang sesuai, menerobos ke ketinggian yang mungkin tidak dapat mereka capai dalam hidup mereka. Mereka iri. Namun, kata-kata Murong Yu ini membuat mereka merasa terkejut. Jika Anda berlindung pada bawahan Murong Yu, maka bahkan tanpa perawatan Zhang Ao, itu tidak akan lebih buruk. Bagaimanapun, butuh 2 miliar yuan bagi Murong Yu untuk mengolah Zhang Ao. Tiba-tiba, semua orang di Xuan Yuezong memikirkannya. Ada ekspresi ragu-ragu di setiap wajah. Haha, aku hanya bercanda, bagaimana mungkin aku berani menggali sudutmu? Melihat Yu Mengqing yang melotot padanya, Murong Yu menamparkan haha, dan kemudian menambahkan, tentu saja, jika Anda merasa bahwa seni bela diri tidak dapat dicampur lagi. Datanglah padaku, aku tidak punya banyak di sini, tetapi ada lebih banyak pil. Semua orang tertawa, tetapi tidak ada yang setuju. Sebenarnya, ucapan Murong Yu telah membuat hati mereka bingung. Di Xuan Yuezong, mereka mungkin seperti ini. Bagaimanapun, Xuan Yuezong adalah salah satu dari 10 sekte utama, dengan ratusan ribu murid. Dan kualifikasi mereka tidak terlalu bagus. Di antara ratusan ribu murid di seluruh sekte, mereka seperti setetes air di lautan, tidak ada tempat khusus sama sekali, dan mereka sangat mudah tenggelam ke dasar. Namun begitu saya mengikuti Murong Yu, dia mungkin melayang ke langit seperti Zhang Ao. Tiba-tiba, orang-orang Xuan Yuezong berpikir serius dalam hati mereka. Murong Yu diam-diam tersenyum. Tentu saja, dia tidak bercanda ketika mengatakan ini, tetapi dengan sengaja. Lagi pula, dia ingin membangun kekuatannya sendiri, di mana menemukan orang. Orang-orang di depan mereka ini, meskipun mereka sudah lama tidak bersama, Murong Yu lebih yakin dengan karakter mereka. Oleh karena itu, orang-orang ini secara alami menjadi orang-orang yang direkrut oleh Murong Yu. Tentu saja, Xuan Yuezong adalah salah satu dari 10 sekte utama, dan Murong Yu juga tidak pandai menggali secara langsung, yang tampaknya agak tercela. Oleh karena itu, Murong Yu memilih untuk menaikkan ranah Zhang Ao ke puncak periode Fit dalam satu gerakan di depan mereka, dan pada saat yang sama membiarkan kata-katanya keluar. Tujuannya adalah untuk menarik orang-orang ini. Yu Mengqing melotot ke arah Murong Yu dengan sedikit tidak nyaman. Melihat para wanita yang khawatir, Murong Yu tersenyum lagi, ada banyak krisis di surga ekstrim, tidakkah kamu berencana untuk menggunakan pil yang rusak untuk meningkatkan ranahmu? Para wanita sedikit ragu-ragu, dan beberapa orang khawatir bahwa itu terlalu berbahaya di sini. Beberapa orang menderita untung dan rugi. Bagaimanapun, hanya ada satu pil Breaking Realm, dan jika gagal, itu tidak akan dapat meningkatkan ranah. Oleh karena itu, mereka ingin menemukan tempat yang tenang dan tidak terganggu untuk mengambilnya. Namun, para wanita dari puncak Qingxuan segera duduk tanpa ragu-ragu, mengeluarkan pil batas Po dan memakannya langsung. Zhang Ao naik ke langit, melindungi hukum untuk semua orang di kehampaan. Kecuali Zhao Ziqing, semua orang di Qingxuan Feng menelan pil alam rusak dan mulai menerobos alam. Melihat semua orang mulai menerobos, Murong Yu tidak pelit. Dengan lambaian tangannya yang besar, dia segera melepaskan sejumlah besar pil Huiyuan, dan berkata, kalian tidak perlu khawatir tentang masalah pil Huiyuan, gunakan saja. Sambil berbicara, Murong Yu juga melirik Xuan Yuezong dan yang lainnya, dan melanjutkan, kalian tidak boleh melewatkan kesempatan. Jika kalian hanya menelan pil alam rusak setelah kembali, maka tidak akan ada begitu banyak pil kembali ke asal untuk mendukung. Tidak ada cukup pil kembali ke asal untuk mendukung, dan tidak ada cukup kekuatan untuk mendukung,
bahkan jika mereka memakan pil alam rusak, mereka mungkin tidak dapat menerobos alam. Bagaimanapun, setiap terobosan membutuhkan banyak kekuatan. Mendengar itu, sebagian besar murid Xuan Yuezong tidak ragu lagi, duduk di tempat dan memulai terobosan. Tak lama kemudian, beberapa orang yang pertama kali melahap Green Xuan Feng Peak dari Boundary Pil mulai menerobos. Melihat pemandangan ini, orang-orang yang ragu-ragu di Sekte Xuan Yu tidak lagi ragu-ragu, dan mulai duduk dan melahap Boundary Pil. Setelah 3 hari penuh, para talenta ini akhirnya terbangun dari kondisi kultivasi. Dengan dukungan Po Jing Pil dan sejumlah besar Huyuan Pil, sebagian besar orang yang menelan Po Jing Pil telah menerobos alam yang besar. Namun, beberapa orang dengan nasib buruk gagal menerobos, tetapi mereka juga menaikkan alam mereka ke kondisi puncak alam mereka. Mereka yang telah menerobos secara alami senang, tetapi mereka yang belum menerobos merasa sedih. Melihat pemandangan ini, Murong Yu hanya tampak biasa saja. Tentu saja, dia bukan orang baik, dan ketika dia melihat mereka yang gagal membuat terobosan, dia akan memberi mereka pil patah. Ini tidak ada artinya, ingin menembus batas. Kamu sendiri begitu banyak, tidak bisakah seseorang membiarkanmu menerobos? Tidak masalah, aku bisa menggunakan pil batas Po untuk menumpuk ranahmu secara langsung. Tentu saja, pada tahap awal, kamu melayaniku dan menjadi bawahanku. Kalau tidak, jangan bicarakan itu. Namun, Zhao Ziqing, Yu Mengqing dan bahkan Yang Men tidak memakan Po Jingdan. Sama seperti Murong Yu sendiri, dia tidak akan memakan Po Jingdan. Meskipun pil Po Jing tidak memiliki efek samping, ada juga sejumlah besar pil Huyuan yang dapat mengkonsolidasikan ranah. Namun bagaimanapun juga, dia masih belum memiliki keteguhan untuk berlatih selangkah demi selangkah. Baiklah, kita sudah cukup lama beristirahat, saatnya bagi kita untuk melanjutkan. Murong Yu menepuk telapak tangannya, lalu terbang maju. Aus.com. Tidak ada relik, tetapi sebaliknya, saya telah menemukan banyak ramuan spiritual. Semakin banyak ramuan spiritual di tangan semua orang, dan nilainya setidaknya telah melampaui 1 miliar yuan. Beberapa bulan berlalu dalam sekejap, dan hanya beberapa bulan tersisa sampai saat alam langit ekstrim ditutup. Tetapi Murong Yu tidak pernah menemukan urat spiritual lagi. Ini bahkan berlaku di kedalaman surga ekstrim, jadi bagaimana dengan alam kultivasi? Lebih sulit lagi untuk menemukan Ling Mai. Dan Murong Yu juga melihat luasnya surga ekstrim untuk pertama kalinya. Mereka telah berada di kedalaman selama beberapa bulan, tetapi masih belum keluar dari hutan ini. Luasnya di depan tampaknya tidak ada habisnya. Masih ada 3 bulan lagi, kita harus keluar. Kalau tidak, begitu kita melewatkan waktu, kita harus menunggu di sini selama 10 tahun. Yu Mengqing berjalan mendekat dan berkata. Murong Yu mengangguk, dan menghela nafas sambil melihat ke depan yang luas. Kali ini, memasuki alam surga ekstrim hanya menemukan urat spiritual, yang jauh dari cukup. Hanya saja, urat nadi spiritual bukanlah sesuatu yang dapat ditemukan jika Anda ingin menemukannya, bahkan jika Anda menemukannya, apakah Anda memiliki kemampuan untuk menaklukkannya masih menjadi masalah. Sangat nyaman di sini, saya merasa aura di sini berkali-kali lebih kuat daripada di tempat lain. Pada saat ini, suara Huawei mencapai telinga Murong Yu. Murong Yu terkejut, merasakannya sedikit, dan kemudian senyum muncul di wajahnya. Seperti yang dikatakan Huawei, aura di sini berkali-kali lebih kuat daripada di tempat lain. Hanya saja, mungkin karena aura seluruh alam surga ekstrim sangat kuat, Murong Yu tidak memperhatikan fenomena ini. Aura spiritual di Jitian sudah sangat kaya, dan lebih cocok untuk kultivasi daripada dunia kultivasi di luar. Dan aura di sini lebih kuat, apa yang ditunjukkan ini? Pasti ada urat spiritual di dekatnya. Segera, Murong Yu memimpin kerumunan menuju ke arah energi spiritual yang keluar. Saat mereka semakin dalam dan dalam, aura mereka menjadi semakin kuat. Setelah setengah hari, aura di dekatnya 10 kali lebih kuat daripada di tempat lain. Pada saat ini, semua orang juga bereaksi, semua dengan ekspresi gembira. Tak lama kemudian, mereka tiba di depan sebuah pegunungan. Pegunungan itu bertahan dan terus-menerus, mungkin karena urat spiritual, tanaman di sini sangat kuat. Murong Yu naik ke langit, menghilangkan pikiran spiritualnya di kehampaan, meliputi puluhan mil di dekatnya.
Tiba-tiba, semua yang ada di sekitarnya muncul dengan jelas di benaknya. Nyanyian serangga dan burung, pertumbuhan vegetasi dan tunas semuanya muncul di benak Murong Yu. Namun, tidak ada jejak Ling Mai. Hah, apakah itu di bawah tanah? Murong Yu berpikir sejenak, dan semangatnya meregang lagi. Hati-hati di sini, aku akan segera datang. Sambil berbicara, Murong Yu telah berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang ke dalam kehampaan. Boom! Murong Yu memegang pedang abadi dan menebas dengan pedang. Sebuah kekuatan besar meledak, langsung membelah tanah menjadi lubang besar. Dengan goyangan, Murong Yu bergegas masuk ke dalam lubang. Urat-urat spiritual seharusnya ada di bawah. Murong Yu mengerang sejenak, lalu mulai menggali lubang dengan pedang peri. Dengan kekuatan Murong Yu dan kekuatan pedang peri, menggali lubang di tanah secara alami tidak memiliki kendala. Tak lama kemudian, Murong Yu telah menggali beberapa mil dalam. Dan saat semakin dalam dan dalam, auranya semakin kuat. Ini membuat Murong Yu menegaskan bahwa urat-urat spiritual berada di bawah tanah. Embusan, Murong Yu menebas dengan pedang, dan dia tiba-tiba memotong lubang besar sedalam ratusan meter di depannya. Hanya saja suaranya kali ini tampaknya berbeda. Hah, gua bawah tanah. Murong Yu menjelajahi masa lalu dengan roh, tetapi melihat sebuah lubang besar 100 meter jauhnya. Jelas, gua-gua ini awalnya memang ada, tetapi digali oleh Murong Yu. Begitu sosoknya bergetar, dia berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas masuk ke dalam gua. Gua itu sangat besar dan tak terduga, dan energi spiritual yang kuat memenuhi gua. Mungkinkah urat-urat spiritual itu ada di sini? Murong Yu mengenalinya sejenak, lalu bergegas menuju ke arah dengan energi spiritual yang lebih kuat. Ledakan, Murong Yu menginjak Bing Zijue, dan dia telah melintasi jarak yang jauh di antara lompatan-lompatan perawakannya. Tiba-tiba, wajah Murong Yu berubah sedikit, dan sosoknya tiba-tiba berhenti, dan langsung berhenti di tempat. Kemudian dia menebas bagian depan dengan pedang. Cahaya pedang yang mengejutkan itu menyala, dan cahaya pedang yang menyilaukan menerangi seluruh gua bawah tanah. Pada saat yang sama, tangan berbulu besar di depan keluar dan menghantam cahaya pedang yang telah ditebas Murong Yu. Setelah suara keras itu, cahaya pedang Murong Yu langsung hancur. Pada saat yang sama, kekuatan teror yang tak tertandingi meletus seperti semburan, menyapu ke segala arah. Gua Karas bawah tanah itu sebenarnya rentan, dan di bawah kekuatan benturan yang tak tertandingi, gua itu langsung hancur berkeping-keping. Sebuah bayangan hitam berubah menjadi bayangan hitam dari gua di depan dan menyerbu. Batu-batu besar di sekitarnya bahkan tidak dekat dengan permukaan tubuhnya, mereka sudah hancur oleh kekuatan yang terpancar darinya. Ledakan, bayangan hitam itu meninju sekali lagi, dan menghantam Murong Yu dengan ganas. Wajah Murong Yu serius, dan sebuah pedang menebas lagi. Namun, kekuatan sombra sangat kuat, dan cahaya pedang yang dibelah Murong Yu dengan pukulan sekali lagi memantul berkeping-keping. Pada saat yang sama, bayangan hitam itu telah melewati gua bawah tanah yang runtuh, bergegas di depan Murong Yu, dan langsung membunuhnya. Pada saat ini, Murong Yu dapat melihat bahwa bayangan gelap ini ternyata adalah kera hitam yang tingginya 3 meter. Tubuh kera itu bersinar dengan cahaya hitam, matanya merah, dan tubuhnya penuh dengan kekerasan, yang sangat menakutkan. Ketika monyet itu menyerangnya, Murong Yu menginjak Bing Zijue dan masih berjalan di belakang monyet itu. Sambil berjalan menyamping bersama si kera, tangan kirinya mengumpulkan 10 kekuatan dan memukul si kera dengan tinjunya. Ledakan, Murong Yu merasa seperti sedang dibombardir dengan besi besar, tinjunya terasa sakit. Dan kekuatan pantulan yang besar itu langsung mengirim Murong Yu keluar. Apa asal-usul kera ini? Murong Yu terkejut. Kekuatan si kera itu luar biasa, dan tubuhnya sekeras dewa besi, sangat mengerikan. Minum, tanpa sengaja, Murong Yu memukulnya dengan tinju, dan si kera mengguncang tubuhnya, tetapi dia tidak terlempar keluar. Namun, meskipun begitu, si kera tampaknya sangat marah. Sambil meraung, si kera mengambil langkah besar, bergegas ke depan Murong Yu dalam beberapa langkah, mengambil gambar telapak tangan seukuran kipas telapak tangan terhadap Murong Yu dan membantingnya ke bawah. Pengadilan kematian, mencium aura ganas pada kera itu, mata Murong Yu sedikit menyipit, dan cahaya dingin melintas di kedalaman matanya. Kekuatan mengalir ke pedang peri di tangannya.
Kemudian dia memegang pedang di kedua tangan, berteriak, dan menebas dengan ganas. Ledakan, tangan besar yang difoto oleh pedang dan monyet itu saling menghantam dalam kehampaan. Pada saat ini, Murong Yu telah membangkitkan kekuatan pedang peri. Kekuatan kedua belah pihak meledak dalam kehampaan, dan dampak yang mengerikan langsung menghancurkan tanah dalam radius puluhan mil. Bahkan Zhao Ziqing dan yang lainnya yang berada jauh di atas tanah merasakan tanah bergetar hebat. Dengan suara, puff, pedang peri itu menyapu telapak tangan kera itu, dan setelah suara tumpul, aliran darah menyembur keluar. Pada saat ini, Murong Yu melihat telapak tangan kera-kera seukuran kipas itu telah terpotong oleh pedangnya sendiri dan terbang ke kejauhan. Kera itu mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Pada saat ini, aura di tubuhnya menjadi semakin ganas. Setelah raungan yang keras, kekuatan hitam asli di permukaan tubuhnya sekarang bersinar samar-samar dengan cahaya merah. Namun, mata merah kera itu lebih seperti berdarah saat ini, yang sangat mengejutkan. Dengan pukulan tamparan, tanah dalam jarak beberapa mil langsung hancur. Kera yang lebih ganas tampaknya lebih kuat. Binatang buas, kau mencari kematian. Teriak Murong Yu, dan sudah cukup untuk diserang tiba-tiba oleh binatang buas ini, dan binatang buas itu masih tidak memaafkannya. Pada saat ini, kemarahan Murong Yu telah tersulut, dan dia telah melahirkan pembunuhan bagi para kera. Hanya saja ini adalah tanah, jadi aku tidak bisa menggunakannya. Setelah tubuhnya bergetar, seluruh tubuh Murong Yu terbungkus dalam kekuatan chaos, lalu ia langsung naik ke udara. Kemanapun tubuhnya lewat, bumi hancur berkeping-keping, dan tanah yang keras tidak dapat menghentikan kecepatan Murong Yu di depan Murong Yu. Raungan, melihat Murong Yu tampak melarikan diri, monyet itu tiba-tiba menjadi marah, meraung terus-menerus di belakangnya, dan juga naik ke langit, dan mengejar Murong Yu. Ledakan, Zhao Ziqing dan yang lainnya berada di tanah, tidak tahu apa yang terjadi pada Murong Yu di bawah. Tiba-tiba, tanah tidak jauh di depan mereka meledak dengan ganas, dan pada saat yang sama sebuah hantu naik ke langit. Murong Yu, seseorang berseru karena mereka melihat bahwa sosok itu adalah Murong Yu. Murong Yu tidak berhenti setelah bergegas keluar dari tanah, tetapi langsung naik ke langit. Dan tepat setelahnya, bayangan hitam dengan aura yang sangat ganas juga naik ke langit, mengejar Murong Yu. Ah, apa yang terjadi? Para wanita itu terkejut. Zhang Ao, cepat bantu Murong. Pada saat ini, Zhao Ziqing, yang khawatir tentang Murong Yu, berkata kepada Zhang Ao. Zhang Ao mengangguk, tepat saat dia akan naik ke udara, suara Murong Yu turun, Zhang Ao, kamu lindungi semua orang, aku bisa menangani binatang buas ini sendiri. Mendengar itu, Zhang Ao segera menghentikan sosoknya. Di kehampaan, Murong Yu berhenti terbang. Kekosongan itu luas dan tak terbatas, hanya untuk menggunakan tangan dan kakinya. Binatang, aku ingin melihat apa yang bisa kamu lakukan. Murong Yu hanya menarik kembali pedang peri, berteriak, menginjak taktik kata dengan kakinya, berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju monyet itu. Kera itu meraung lagi dan lagi saat ini, menatap manusia yang telah memotong salah satu telapak tangannya, amarahnya mencapai batasnya. Melihat Murong Yu bergegas mendekat, dia segera bergegas, menggunakan tangan dan kakinya bersamaan, mencoba mencabik-cabik Murong Yu. Aus.com. Siapa yang tahu, ketika dia bergegas di tengah jalan, Murong Yu, yang berada di depannya, tiba-tiba menghilang, tetapi dia ditinju di kehampaan. Boom! Murong Yu menginjak Bingzi Jue dan menggunakannya hingga batas yang bisa dia capai sekarang. Setelah mengguncang tubuhnya, dia muncul di belakang monyet itu. 1000 pasukan seperti menarik tinju mereka. Dengan teriakan rendah, Murong Yu memukul punggung monyet itu dengan tinjunya. Hantu gajah naga hitam muncul di depan Murong Yu, disertai dengan hantu 100 pang di atas kepalanya, itu tampak sangat megah dan agung. Kera itu mengeluarkan raungan, berbalik dengan ganas, dan menamparnya. Namun, Murong Yu telah menghilang lagi. Ketika monyet itu meraung dengan marah, Prajna Dewa Kegelapan dan Iblis, milik Murong Yu telah memukulnya dengan ganas. Dewa Kegelapan dan Iblis Prajna adalah jurus terkuat dalam naga gajah Prajna. Dengan satu pukulan, bayangan hantu menyertainya. Kekuatan yang mengerikan meledak, kera itu mengeluarkan raungan yang menyakitkan, dan seluruh orang itu tiba-tiba terlempar keluar. Namun, tinju Murong Yu juga terasa sakit.
Tubuh kera itu terlalu kuat, bahkan lebih kuat dari tubuhnya sendiri. Namun, selain tubuh yang sangat kuat dan bertenaga, otak kera itu agak tidak fleksibel. Bahkan kecepatannya jauh tertinggal dari Murong Yu. Justru karena inilah Murong Yu dapat menggunakan Bing Zijue untuk menyalahgunakannya ketika kekuatannya tidak sebaik kera itu. Naga Gajah Prajna Gong, tinju Raja Raungan Harimau. Tentu saja, tidak perlu dikatakan lagi bahwa keterampilan Naga Gajah Prajna diajarkan oleh Hetu kepada Murong Yu. Sedangkan untuk Huxiao Huang Quan, itu adalah seperangkat seni bela diri biasa dari keluarga Murong. Namun, saat ini, Murong Yu menampilkannya, dan itu juga merupakan auman naga, dan kekuatannya luar biasa. Dengan bantuan Bing Zijue, meskipun serangan kera itu tajam, serangan itu tidak dapat lagi mencapai Murong Yu. Sebaliknya, Murong Yu mengandalkan kecepatan Bing Zijue yang tak tertandingi untuk memalingkan kepalanya dari pemboman kera itu. Jika bukan karena tubuh fisiknya yang terlalu kuat, saya khawatir ia akan dibunuh oleh Murong Yu sejak lama. Keren! Murong Yu menendang kera itu keluar, dan tidak dapat menahan diri untuk berteriak dengan sangat nyaman. Situasi yang tajam dan jelas dari pertempuran semacam ini sudah lama tidak muncul. Murong Yu selalu menghadapi keberadaan yang kekuatannya tidak jauh lebih tinggi darinya. Dengan keberadaan seperti itu, Murong Yu berhati-hati dalam setiap pertempuran, dan dia harus mengandalkan berbagai harta lainnya untuk bisa melarikan diri. Atau pertempuran di mana dia menembak langsung dan terbunuh dalam hitungan detik. Tak satu pun dari kedua pertempuran ini terasa berarti. Keberadaan seperti kera jauh lebih kuat dari dirinya sendiri, tetapi hanya ketika dia benar-benar disiksa oleh dirinya sendiri, dia dapat bermain dengan sangat bebas. Setelah satu ronde pertempuran, Murong Yu senang. Namun, kera itu semakin marah, dan bahkan kekuatan seluruh tubuhnya telah berubah menjadi merah, menjadi semakin ganas. Situasi ini disebut kegilaan, dan monster biasa dapat menggunakan teknik ini. Artinya, beberapa latihan yang setara dengan biksu manusia seperti disintegrasi iblis surgawi serupa. Namun, tidak peduli seberapa ganas kera itu, kecepatannya masih belum secepat Murong Yu. Dalam menghadapi taktik militer dunia yang tak tertandingi, ia ditakdirkan untuk tidak menyiksa Murong Yu. Sudah waktunya untuk menyelesaikan pertempuran. Setelah pertempuran, Murong Yu memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatannya sendiri. Dengan sebuah pikiran, Murong Yu mengulurkan tangannya yang besar. Di telapak tangannya, sebuah tripod kuno berukuran saku sedang berputar. Ding Qiankun Yin dan Yang, bunuh aku! Teriak Murong Yu, mengorbankan Ding Qiankun Yin dan Yang. Ding Qiankun Yin dan Yang terangkat tertiup angin dan dengan cepat menjulang tinggi hingga lebih tinggi dari kera-kera itu. Di langit di atas kera-kera itu, langit hancur berkeping-keping, dan para kera itu tertekan dengan keras. Kera itu meraung, menamparkan Ding Qiankun Yin yang dengan keras, dan menamparnya menjauh, mencoba menerbangkannya. Ledakan. Pada saat ini, Yin dan Yang alam semesta bergetar hebat, dan kemudian api Yin dan Yang yang tak berujung menyembur keluar, langsung menutupi kera-kera itu. Murong Yu menatap Ding Qiankun Yin yang dengan penuh harap. Jika api Yin dan Yang tidak dapat menghancurkan kera-kera itu, dia hanya dapat membawa putrinya sejauh yang dia bisa. Api Yin dan Yang, membakar dunia. Meskipun tubuh kera itu sedikit lebih kuat dari level senjata roh tingkat kedua milik Murong Yu, ia sama sekali tidak berdaya terhadap api Yin dan Yang. Ledakan. Segera setelah api Yin dan Yang menyelimuti tubuh kera itu, Murong Yu melihat bahwa kera yang awalnya ganas itu tiba-tiba berubah menjadi tumpukan debu, menghilang tak terlihat, dan dimurnikan oleh api Yin dan Yang. Dia terbunuh bahkan sebelum dia berteriak. Api Yin dan Yang ini benar-benar. Murong Yu sedikit tertegun. Melihat kengerian api Yin dan Yang lagi, dia merasa semakin kuat. Sayang sekali bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia tidak dapat sepenuhnya mengendalikan Ding Yin Yang. Kalau tidak, dengan Qiankun Yin yang Ding di tangan, itu akan benar-benar membunuh tangan tak terkalahkan di dunia. Tentu saja, ini hanyalah kondisi ideal. Belum lagi bahwa Murong Yu saat ini tidak dapat sepenuhnya mengendalikan Yin dan Yang Ding dari alam semesta. Bahkan jika dia dapat sepenuhnya mengendalikannya, biksu itu tidak sebodoh kera ini dan kurang cerdas. Begitu ditemukan bahwa ada sesuatu yang salah, biksu itu pasti sudah melarikan diri sejak lama, bagaimana mungkin dia membiarkan Murong Yu membakarnya.
Dia mengulurkan tangannya untuk memanggil tripod Yin dan Yang Qiankun, dan kemudian sosoknya bergetar, dia menghilang ke dalam kehampaan. Ketika dia muncul lagi, dia sudah datang ke wanita itu. Apakah kamu baik-baik saja? Ketika Murong Yu kembali, Zhao Ziqing dan yang lainnya bergegas menghampiri dan bertanya dengan khawatir. Tidak apa-apa, Murong Yu mengangkat bahu dan berkata dengan santai. Meskipun dia dipukuli oleh kera dalam prosesnya, pada akhirnya kera itu terbakar oleh api. Yang penting bukanlah prosesnya, tetapi hasilnya. Di mana monster itu? Yu Mengqing menatap Murong Yu dan segera bertanya. Mati, kata Murong Yu dengan tenang. Yu Mengqing mengerutkan bibirnya dan menatap Murong Yu dengan tidak percaya. Alam pasukan ini masih tidak berubah selama masa integrasi, tetapi semakin kuat dan kuat. Inilah yang dirasakan Murong Yu untuk Yu Mengqing dan yang lainnya. Mereka tidak dapat mengerti mengapa alam Murong Yu tidak berubah, tetapi kekuatannya semakin kuat setiap hari. Jangan menatapku dengan tatapan ini, aku tak terkalahkan. Murong Yu tersenyum. Semua orang terdiam dan tidak berkomitmen. Sebenarnya, jika Anda memikirkannya dengan saksama, sejak debut Murong Yu hingga saat ini, dia benar-benar tak terkalahkan. Baik Zhuang Ningguang yang berada di tahap metamorfosis atau orang lain, Murong Yu tetap tidak dapat menolong. Tentu saja, Murong Yu juga tidak dapat mengalahkan mereka. Hanya saja, Murong Yu hanyalah periode fusi, bahkan sebelumnya hanya periode spin-off. Kesenjangan antara alam terlalu besar. Pria ini adalah misteri, dan aku tidak dapat melihatnya. Semakin lama mereka berhubungan dengan Murong Yu, semakin mereka tidak dapat melihat melalui Murong Yu. Sering kali ketika mereka mengira telah melihat melalui Murong Yu, mereka tiba-tiba menyadari bahwa ini hanyalah puncak gunung es Murong Yu. Yah, ada urat spiritual di bawah, tetapi aku tidak menjamin bahwa ada monster atau semacamnya di bawah. Jika kalian tidak takut bahaya, kalian dapat turun dan melihat bersama. Sambil berbicara, Murong Yu telah melepaskan diri darinya dan monyet itu. Aku bergegas ke lubang besar yang terbuka. Ling Mai. Meskipun semua orang telah mendengar tentang Ling Mai, mereka belum pernah melihatnya. Oleh karena itu, ketika Murong Yu mengatakan bahwa ada urat spiritual di bawah, semua orang mulai berpikir. Seketika, tak seorang pun memilih untuk tinggal, dan semuanya memasuki gua bawah tanah. Gua bawah tanah itu seperti labirin, rumit. Murong Yu memimpin orang-orang itu sepanjang jalan, dan setelah berjalan cukup lama, ia belum menemukan apa yang disebut urat spiritual. Akan tetapi, saat mereka terus mendalami, aura itu menjadi semakin kuat. Pada saat ini, energi spiritual itu bahkan semakin mencair, menjadi kabut yang mengambang di langit dan bumi. Urat spiritual ini jelas bukan kelas rendah. Pada saat ini, Hetu di dunia Hetu Luoshu tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara. Kau bilang akan ada monster di sana? Tanya Murong Yu. Tidak boleh ada monster. Kalau tidak salah, kera yang kau bunuh sebelumnya pasti monster yang berkultivasi di dekat urat nadi spiritual. Dengan kekuatan dan karakternya, dia seharusnya tidak bisa menampung monster kedua. Berlatihlah lagi. Murong Yu mengangguk, kera itu tidak hanya sangat ganas, tetapi juga ganas dan pelit. Murong Yu baru saja tiba di gua bawah tanah, dia sudah siap membunuh Murong Yu. Bergemuruh. Tak lama kemudian, suara air yang mengalir seperti air terjun datang dari jauh, mengguncang bumi, dan dengan momentum yang hebat. Hah, apakah ada sungai bawah tanah di depanmu? Warna aneh melintas di wajah semua orang. Suara itu semakin keras, dan kabut yang terbentuk oleh senjata roh yang terkondensasi semakin kuat dan kuat. Jika kamu berlatih di lingkungan ini, kamu bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Namun, langkah kaki semua orang tidak berhenti, tetapi sebaliknya mereka semakin cepat. Tidak butuh waktu lama sebelum bagian depan tiba-tiba menjadi jelas. Ini adalah ruang yang sangat luas, dan Murong Yu dan yang lainnya berada di tebing. Di bawah tebing, sungai yang deras mengeluarkan suara air yang mengalir deras seperti 1000 kuda, dengan momentum yang menakutkan. Ini adalah sungai bawah tanah yang sangat besar. Saya tidak tahu dari mana asalnya atau kemana arahnya. Sekilas, sungai ini setidaknya selebar puluhan mil. Tidak ada sumber dan tidak ada ujungnya. Sungai selebar puluhan mil. Bahkan di dunia Tiongkok, sungai terbesar tidak selebar itu. Tidak terlihat seperti sungai lagi,
tetapi seperti wilayah laut. Sebuah sungai bawah tanah yang sangat besar mengalir deras, dan arus yang terengah-engah sangat besar di tepi pantai, dan air menyembur keluar terus-menerus. Dan aura seperti kabut yang mengembun di kehampaan keluar dari sungai bawah tanah ini. Apakah ini urat nadi roh? Melihat sungai yang luas di bawah, semua orang tercengang. Denyut roh. Murong Yu sangat gembira sehingga dia akhirnya melihat urat nadi spiritual lain dengan nilai yang cukup bagus. Pada pandangan pertama, dia tahu bahwa sungai bawah tanah ini sebenarnya adalah urat nadi spiritual. Meskipun urat spiritual ini tidak berbeda dengan urat spiritual kacau di kedalaman Gunung Iblis daripada urat spiritual kacau dan urat spiritual biasa, urat spiritual yang dilihat Murong Yu hari itu jelas jauh lebih tinggi dari yang ini. Namun, Murong Yu tidak memiliki kemampuan untuk mengambil kapal roh kekacauan. Ini adalah Vena roh tingkat ke-9. Hetu dalam buku Hetu Luo juga sedikit terkejut. Tanpa diduga, Murong Yu telah menemukan Vena roh tingkat ke-9. Keberuntungan ini tidak biasa. Saluran roh tingkat ke-9 dan tingkat pertama, meskipun keduanya adalah saluran spiritual. Namun, tidak ada perbandingan antara saluran roh tingkat pertama dan tingkat ke-9. Ambil contoh urat roh tingkat pertama yang diperoleh Murong Yu di reruntuhan, sebelum urat roh tingkat 9 ini, itu bukanlah apa-apa. Aus.com, wadah roh tingkat 9. Murong Yu menjadi semakin bersemangat, tetapi wajahnya menjadi suram setelah kegembiraan itu. Semakin maju urat roh, semakin sulit untuk ditaklukkan. Setidaknya, Murong Yu tidak dapat menaklukkan urat roh di depannya ini. Hetu, bisakah kamu menaklukkan urat roh tingkat ke-9 ini? Tanya Murong Yu cepat. Tidak, Hetu menjawab dengan sangat sederhana, tetapi itu membuat hati Murong Yu tenggelam. Benarkah tidak? Ekspresi Murong Yu berubah suram. Petik 2. Dengan kekuatanku saat ini, aku benar-benar tidak dapat menyegel urat roh ini. Melihat urat roh tingkat ke-9 yang tampak seperti sungai besar di depan, ekspresi Murong Yu suram dan menakutkan. Seolah-olah dia memasuki gunung harta karun yang penuh dengan harta karun, tetapi diberitahu bahwa kamu hanya dapat melihat dan tidak dapat mengambil harta karun apapun. Aku tidak tahu seberapa buruk suasana hati ini. Wadah roh tingkat ke-9. Bahkan jika itu hanya Vena roh tingkat ke-9, itu adalah harta yang tak ternilai. Murong Yu bahkan yakin bahwa di dunia kultivasi saat ini, sama sekali tidak ada kekuatan yang dapat memiliki Vena roh tingkat 9, bahkan tingkat 8. Bisakah kamu memikirkan cara untuk menyegelnya? Murong Yu benar-benar tidak mau. Jika di luar, dia menemukan Vena spiritual yang tidak dapat ditaklukkan, dia tidak akan begitu tidak mau, begitu tertekan. Di luar, bahkan jika itu tidak dapat diambil sekarang, akan selalu ada kesempatan di masa depan. Hanya saja tempat ini berada di surga ekstrim. Setelah dia pergi kali ini, dia harus menunggu 10 tahun sebelum dia bisa masuk lagi. Tetapi dalam 10 tahun, apakah Murong Yu masih bisa masuk? Dengan kecepatan kultivasinya, sulit untuk mengatakannya. Akan sangat bagus jika Vena spiritual ini dapat diambil. Semua orang mengobrol dan menyaksikan Ling Mai berdiskusi. Ini adalah Vena spiritual tingkat ke-9, bahkan seorang kultivator semi-abadi tidak dapat menaklukkannya. Kata Murong Yu ringan. Ah, kapal roh tingkat ke-9, sungguh disayangkan. Para wanita merasa sangat kasihan. Karena mereka tidak dapat menaklukkannya, dan yang kuat di luar tidak dapat memasuki surga ekstrim, artinya, kapal roh tingkat ke-9 ini mungkin hanya ada di sini selamanya. Kalau begitu, mungkin tidak, meskipun saya tidak dapat menaklukkannya sekarang, tetapi saya punya cara untuk membiarkan Anda memasuki surga ekstrim kapan saja. Pada saat ini, Hetu tiba-tiba berkata, benarkah? Murong Yu sangat gembira, apa yang dapat Anda lakukan? Susunan transportasi. Dengan rasa kasihan yang tak terbatas, Murong Yu memimpin semua orang keluar dari gua bawah tanah dan kembali ke tanah. Pada saat ini, hari-hari ketika surga ekstrim ditutup semakin dekat. Akhirnya, setelah semua orang mendiskusikannya, mereka memutuskan untuk tidak membahasnya lebih jauh dan bersiap untuk pergi. Namun, sebelum pergi, sesuai dengan permintaan Murong Yu, mereka tinggal di sini selama setengah bulan. Menurut pernyataannya, karena dia menemukan Vena roh tingkat ke-9, akan sangat disayangkan untuk pergi dari sini.
Mengapa tidak berlatih di sini sebentar dan kemudian pergi? Faktanya, berkultivasi di dekat Vena Roh tingkat ke-9 memiliki efek yang tak terhitung jumlahnya lebih baik daripada menelan pil Huiyuan secara langsung. Dalam waktu setengah bulan, mengandalkan aura langit dan bumi yang begitu kuat, kultivasi para wanita menjadi semakin solid. Namun, dalam proses ini, Murong Yu sering menghilang karena alasan misterius. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Ledakan. Ada semburan cahaya putih dari Zhao Ziqing, dan aura yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya keluar darinya. Ziqing telah menembus alamnya dan memasuki periode detak jantung. Melihat terobosan Zhao Ziqing, Yu Mengqing, yang menjaga hukumnya di sebelahnya, berkata dengan heran. Ziqing telah menembus alam lagi. Murong Yu tidak tahu kapan dia muncul di sampingnya, menatap Zhao Ziqing yang masih berlatih untuk mengkonsolidasikan alam, berkata dengan ekspresi terkejut. Setelah terkejut, Murong Yu merasa sedikit malu lagi, dan kecepatan terobosan Zhao Ziqing benar-benar tidak mengatakan apa-apa. Namun, malu, Murong Yu juga merasa senang untuknya. Kecuali Zhao Ziqing, yang lain telah memperoleh lebih atau kurang. Terutama orang-orang yang sebelumnya telah menelan pil alam yang rusak dan membuat terobosan. Pada saat ini, mereka telah dengan mantap mengkonsolidasikan alam mereka setelah setengah bulan berlatih dengan energi spiritual dari wadah roh tahap ke-9. Dan perolehan terbesar tidak diragukan lagi adalah Zhang Ao. Pada saat ini, kekuatannya telah dengan mantap berada di puncak periode Fit, dan dia dapat memasuki periode kesengsaraan hanya dengan satu langkah. Namun, tampaknya hanya ada satu langkah, tetapi kapan akan dapat memasuki periode bencana, masih belum diketahui. Hei, gadis, napasmu tampaknya lebih kuat. Apakah kamu berhasil? Murong Yu mengalihkan pandangannya kembali dari Zhao Ziqing, hanya untuk menyadari bahwa Yu Mengqing tampaknya lebih kuat dari sebelumnya. Mendengar perkataan Murong Yu, Yu Mengqing tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan bibirnya dan mendengus dingin. Segera, dia mengangkat kepala kecilnya yang angkuh dan berkata dengan ekspresi cemberut, wanita ini sekarang adalah ahli dalam mengalihkan perhatian. Murong Yu saling memandang dengan ekspresi terkejut di wajahnya, kalian juga berhasil menembus. Apakah kalian telah mencapai tahap mengalihkan perhatian? Tentu saja, Yu Mengqing sangat bangga, mengangkat kepala kecilnya tinggi-tinggi, dengan ekspresi bahagia di wajahnya. Ini hanya periode mengalihkan perhatian. Apa yang dibanggakan? Murong Yu tidak bisa menahan keterkejutannya setelah melihat tatapan menggoda Yu Mengqing. Yu Mengqing tiba-tiba putus asa. Ya, itu hanya fase gangguan, jauh lebih rendah daripada Zhang Ao di puncak fase kebugaran. Bahkan dia masih bukan lawan Murong Yu. Bagaimanapun, kekuatan Murong Yu sudah jelas bagi semua orang. Namun, yang membuat Yu Mengqing, dan bahkan yang lainnya bertanya-tanya, adalah karena Murong Yu memiliki pil Po Jing yang tak terbatas, mengapa dia tidak melahapnya sendiri. Jika Murong Yu memakan pil batas Po, dia mungkin sudah menjadi master puncak dari periode Fit, bukan? Setelah menyerang Yu Mengqing, Murong Yu melihat ke arah biksu lainnya lagi. Melihat bahwa kekuatan mereka telah meningkat, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangguk sedikit. Lanjutkan, aku akan masuk ke dalam dan melihat. Murong Yu memerintahkan semua orang, lalu menyebar dan bergegas menuju kapal roh tingkat ke-9. Semua orang tidak terkejut, karena Murong Yu selalu secara misterius menghantui kedalaman gua bawah tanah dalam setengah bulan terakhir. Setelah mencapai jarak tertentu, sosok Murong Yu bergoyang sebelum menghilang ke tempatnya. Ketika dia muncul lagi, dia telah tiba di dunia Hetu Luoshu dan muncul di samping Hetu. Hetu sedang sibuk saat ini, dan dia bahkan tidak repot-repot memperhatikan penampilan Murong Yu. Hetu, bagaimana? Murong Yu berjalan mendekat, menggosok tangannya, dan bertanya dengan penuh harap. Hetu tidak berbicara, tetapi masih sibuk. Setelah waktu yang lama, dia akhirnya berhenti sibuk. Kemudian dia datang ke sisi Murong Yu, bertepuk tangan dan berkata, sudah selesai. Ini adalah formasi ajaib. Apakah itu memungkinkan saya untuk melakukan perjalanan antara surga ekstrim dan alam kultivasi kapan saja? Murong Yu menatap benda yang menyerupai altar di depannya dengan keraguan di wajahnya. Tentu saja tidak, Hetu berkata langsung dan sederhana.
Murong Yu terhuyung, dan kemudian menatap Hetu dengan ekspresi sedih di wajahnya. Bukankah kamu mengatakan kamu memiliki cara untuk memungkinkanku masuk dan keluar dari surga ekstrim kapan saja? Tentu saja aku telah mengatakannya, tetapi jika kamu ingin masuk dan keluar dari surga ekstrim kapan saja, tidak cukup hanya mengandalkan altar ini. Ketika dia mengatakan ini, Hetu masih menambahkan kalimat di dalam hatinya, sebenarnya, aku tidak bisa melakukannya, pegang. Apalagi yang dibutuhkan. Tidak lama lagi dari hari ketika langit ekstrim ditutup. Murong Yu sedikit cemas. Jangan khawatir, altar ini sudah selesai. Atur saja formasi di luar. Apa yang terjadi? Kata Murong Yu dengan curiga. Hetu merenung sejenak, seolah-olah dia sedang mengatur bahasa. Setelah waktu yang lama, dia akhirnya berkata, sebenarnya, izinkan aku memberitahu kamu ini. Ini setara dengan beberapa formasi teleportasi. Melalui altar ini, terhubung dengan formasi yang tersebar di berbagai tempat, dan kemudian melalui koneksi antara dua altar, Anda dapat mengirimkannya secara langsung. Altar di dunia Hetu Luoshu ini setara dengan jembatan yang menghubungkan semua formasi teleportasi. Selama kamu melewati altar ini, kamu dapat berteleportasi ke tempat di mana kamu mengatur formasi teleportasi. Pada titik ini, Hetu ada di sini lagi. Aku menambahkan kalimat dalam hatiku, tentu saja, ini hanya ideku. Apakah itu dapat dicapai atau tidak akan dikonfirmasi oleh eksperimen. Mata Murong Yu tiba-tiba berbinar, dan kemudian dia menatap Hetu dengan ragu-ragu, bisakah kamu membuat ini menjadi misterius? Dan, kamu baru melakukan hal ini sekarang. Mengapa kamu tidak melakukannya sebelumnya? Jika jika kita membangun formasi teleportasi di kedalaman, bukankah akan lebih mudah bagi kita untuk masuk? Hetu tersenyum dan berkata dalam hatinya, aku baru saja menyelesaikan idenya baru-baru ini. Itu hanya ide awal saat di Gunung Ajaib. Tentu saja, Hetu tidak mengatakan itu kepada Murong Yu, kalau tidak, Murong Yu pasti akan gila. Begitu mereka berkedip, Murong Yu dan Hetu meninggalkan dunia Hetu Luoshu dan muncul di sebelah bejana roh tingkat ke-9. Formasi ini harus aman. Harus dijamin tidak akan hancur. Mari kita letakkan di bawah tanah. Jadi, Murong Yu dan Hetu masuk jauh ke dalam gua bawah tanah yang dalamnya puluhan mil. Di sana, Murong Yu mulai menggali ruang batu, dan Hetu menyiapkan formasi yang tampaknya sederhana di ruang rahasia. Ya, formasi ini cukup sederhana, hampir hanya beberapa ruang pernapasan yang telah diatur. Oke, mari kita coba. Setelah menyiapkan formasi teleportasi, Hetu dan Murong Yu tidak sabar untuk memasuki dunia Hetu Luoshu dan muncul di dekat altar. Kalian benar-benar dapat merasakan keberadaan formasi itu. Di luar altar, Murong Yu dan Hetu saling melirik, dan kemudian keduanya tampak bersemangat. Dengan sosok yang berkedip-kedip, Murong Yu melangkah ke altar. Setelah memasuki altar, pikiran Murong Yu tiba-tiba merasakan formasi teleportasi di bawah vena roh tingkat ke-9. Teleportasi. Murong Yu membacanya dalam hati, lalu tiba-tiba merasakan tarikan yang bekerja padanya, dan pemandangan di depannya berubah. Saat berikutnya, dia menemukan bahwa dia telah muncul di ruang batu di bawah kapal roh tahap ke-9. Itu bisa diteleportasi, ya. Berhasil. Bukan Murong Yu yang berseru lebih dulu, tetapi Hetu. Apakah itu benar-benar bisa dikirim? Ketika Murong Yu mendengar ini, garis hitam tiba-tiba muncul di wajahnya. Aku melihatnya menatap Hetu dengan wajah muram, matanya berkedip, dan ekspresi tidak ramah. Hetu, apa maksudmu? Sepertinya dia belum berhasil sebelumnya. Tidak ada transmisi sebelumnya. Aus.com ia menyesalinya begitu ia selesai berbicara, tetapi karena Murong Yu sudah mengetahuinya, ia tidak peduli. Jadi, ia berkata dengan tenang, aku telah menyusun formasi ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan aku mulai menyusunnya ketika aku bersama gurumu. Namun, aku baru saja mengetahuinya. Garis hitam di wajah Murong Yu. Ternyata sebelumnya, apa yang disebut formasi teleportasi ini hanyalah sebuah konsep. Untungnya, aku berhasil sekarang, kalau tidak aku pasti akan melarikan diri. Karena sekarang berhasil, aku tidak akan mengejarnya lagi, kata Murong Yu dengan wajah muram. Sebenarnya, ia sudah senang di dalam hatinya. Formasi Hetu benar-benar ajaib dan tak terkalahkan. Bayangkan saja, dimanapun ia berada di masa depan,
ia akan membuat susunan teleportasi di sana. Kemudian ia akan pergi kapanpun ia mau di masa depan, tidak ada yang bisa menghentikannya. Terutama di alam rahasia seperti alam surga ekstrim dengan akses masuk dan keluar yang terbatas, yang lain hanya bisa masuk sekali setiap 10 tahun, dan ada juga batasan kekuatan. Dan kamu bisa masuk kapan saja kamu mau, tanpa batasan apapun. Selama aku bisa masuk dan keluar kapan saja, bukankah semua urat spiritual, relik, dan obat-obatan spiritual di alam surga ekstrim semuanya milikku? Pada saat ini, Murong Yu dengan gembira menemukan bahwa alam surga ekstrim ini, yang memiliki banyak batasan bagi para biksu, telah menjadi taman belakangnya sendiri sejak formasi teleportasi Hetu berhasil dikerahkan. Di masa depan, aku akan datang ke alam surga ekstrim untuk bersantai dan menemukan beberapa relik, urat spiritual, dan sejenisnya. Memikirkan hal ini, Murong Yu akhirnya tidak bisa menahan tawa. Ngomong-ngomong, Hetu, aku melihat bahwa formasi itu sangat mudah untuk kamu atur, jadi bisakah kamu mengatur beberapa formasi teleportasi terlebih dahulu, dan kemudian menyegelnya? Dengan cara ini, dimanapun aku sampai di sana, aku bisa membuang formasi itu. Dengan begitu, tidak perlu mengaturnya untuk sementara waktu. Tiba-tiba, Murong Yu teringat akan hal ini. Meskipun formasi-formasi itu sangat sederhana, tetapi sesederhana apapun formasi itu, butuh waktu untuk menyusunnya. Dan jika formasi itu disegel, dan ketika hanya sebuah tembakan, formasi itu akan muncul di tempat yang diinginkan Murong Yu tanpa menyadarinya. Selain itu, jika Anda melakukan ini, Anda tidak perlu Murong Yu pergi ke tempat tujuan secara langsung. Bayangkan saja dia hanya perlu memberikan formasi segel itu kepada bawahannya dan membiarkan mereka menaruhnya di suatu tempat. Kemudian dia hanya perlu memasuki dunia Hetu Luoshu, setelah transmisi altar, dia akan muncul di tempat tujuan yang ingin ditujunya tanpa menyadarinya. Tidak hanya itu tidak disadari, tetapi juga menghemat waktu dan tenaga. Ide bagus, aku akan segera kembali dan melakukannya. Hetu menggeram kegirangan, lalu menghilang di tempat setelah menggoyangkan tubuhnya. Setelah lama tertawa terbahak-bahak di ruang batu, Murong Yu meninggalkan ruang batu dan berjalan perlahan ke arah gadis-gadis itu. Bahkan setelah kembali ke semua orang, senyum di wajahnya tidak memudar. Bajingan, apakah kamu bersemangat? Setelah Murong Yu kembali, Yu Mengqing diam-diam mendekat dan bertanya dengan suara rendah. Tawa gila Murong Yu tadi menyebar dari jauh, dan semua orang mendengarnya. Hanya saja mereka semua mengira bahwa Murong Yu bersemangat karena dia tidak bisa menahannya setelah melihat bejana roh tingkat ke-9. Bersemangat. Mendengar ini, senyum di wajah Murong Yu langsung berhenti. Kemudian dia menatap Yu Mengqing dengan heran, matanya menyapu wajah semua orang, dan kemudian berkata, "Mengapa kamu berkata begitu? Mengapa aku harus bersemangat?" Murong Yu benar-benar bingung mengapa semua orang bereaksi seperti ini. Namun, setelah semua orang menjelaskan masalahnya, Murong Yu sedikit tercengang. Dia memang bersemangat, tetapi bukan karena dia tidak bisa mengambil kapal roh tingkat ke-9, tetapi karena dia bisa memasuki surga ekstrim kapan saja di masa depan dan tampak sedikit bersemangat. Tentu saja, dia tidak akan memberitahu para wanita sekarang. Terkadang, lebih baik tidak memberitahu bahkan orang-orang terdekat. Haha, Murong Yu tertawa kecil dan berkata, "Tidak apa-apa, hanya beberapa tawa." Kemudian dia melirik semua orang dan melihat bahwa Zhao Ziqing akhirnya mengonsolidasikan wilayahnya dan berdiri. Jadi dia bertanya, "Oke, bisakah kalian pergi?" Mendengar itu, semua orang terbangun dari kondisi kultivasi, dan segera mengikuti Murong Yu untuk meninggalkan gua bawah tanah dengan enggan. Mereka benar-benar enggan untuk menyerah, berkultivasi di bawah kapal roh tingkat ke-9, itu benar-benar hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Bahkan kultivasi ke tahap transformasi sangat mungkin. Beberapa orang bahkan memiliki ide untuk bertahan. Hanya saja, setelah memikirkannya, ini tidak praktis. Dengan kekuatan mereka saat ini, mereka tidak akan mampu menghadapi krisis yang melanda kedalaman surga ekstrim. Mereka tidak bisa meninggalkan tempat ini sendirian. Oleh karena itu, meskipun mereka enggan menyerah, mereka tetap pergi. Dalam proses ini, Hetu di dunia Hetu Luoshu telah membuat formasi.
Murong Yu melihatnya dengan pikiran ilahi dan menemukan bahwa formasi ini sebenarnya dipadatkan oleh Hetu menjadi logam yang tidak dapat dijelaskan seukuran kacang kedelai. Dalam perjalanan, Murong Yu secara acak menjatuhkan beberapa formasi tersegel. Tidak ada perbedaan dalam formasi Venaro tingkat ke-9 di bawah tanah, yang dapat dirasakan melalui data altar di Hetu Luoshu. Itu dapat dirasakan, yang berarti dapat ditransmisikan. Sulit untuk masuk, tetapi mudah untuk keluar. Tidak lama kemudian, Murong Yu dan rombongannya meninggalkan hutan dan muncul di area luar alam langit kutub. Saat ini, sudah kurang dari setengah bulan sejak penutupan alam kutub. Setelah memasuki area luar alam surga ekstrim, mereka mulai bertemu dengan biksu dari sekte lain. Tentu saja, biksu dari sekte ini sama sekali tidak ada di mata Murong Yu dan yang lainnya. Belum lagi kekuatan Murong Yu yang tak tertandingi, bahkan Zhang Ao, yang berada di puncak periode Fit, sudah sangat berdarah dingin. Begitu dia mengetahui bahwa seseorang berani mengenai ide mereka, dia langsung menyerangnya dengan dingin dan membunuhnya. Bahkan para biksu dari berbagai seni bela diri di puncak periode Out of Aperture sama sekali bukan jenderal terpadu Zhang Ao. Oleh karena itu, dalam proses ini, Murong Yu tampak sangat nyaman. Karena dia tidak perlu terus bertarung dan membunuh, dia hanya berbaur dengan Zhao Ziqing, Yu Mengqing dan wanita lainnya, berbicara dan tertawa, sangat tidak nyaman. Boom! Gumpalan darah meledak di kehampaan, tetapi ada mayat di tanah dengan anggota tubuh yang patah. Di kehampaan, Zhang Ao yang pembunuh berdiri dengan pedang. Kali ini adalah puncak perjalanan pulang dari berbagai kelompok utama. Murid yang tak terhitung jumlahnya muncul dari seluruh tempat, dan terbang menuju pintu keluar surga ekstrim. Zhang Ao, Murong Yu tiba-tiba memanggil. Mendengar itu Zhang Ao dengan cepat terbang di depan Murong Yu, dan menundukkan kepalanya dengan hormat. Gunakan kecepatan tercepatmu untuk sampai ke pintu keluar surga ekstrim. Siapapun yang melihat Su Tianzong, Sekte Yuansu, dan Sekte Pedang Janji akan membunuh mereka semua, dan tidak seorang pun dari mereka akan diizinkan meninggalkan surga ekstrim. Mata Murong Yu sedikit menyipit, cahaya dingin berkedip. Baik, pemimpin. Zhang Ao menerima perintah, dan segera bangkit kesakitan, dan terbang menuju pintu keluar surga ekstrim. Ingat, keselamatanmu sendiri adalah yang terpenting. Teriak Murong Yu, dan kemudian merasa sedikit tidak nyaman, jadi dia melemparkan pedang peri kelas 1 yang telah direbutnya dari murid Su Tianzong ke Zhang Ao. Mendengar kata-kata perhatian Murong Yu, dia melihat bahwa Murong Yu memberikan pedang peri itu padanya. Zhang Ao bersemangat di dalam hatinya, dan matanya yang bersemangat memerah, jangan khawatir, bos, saya pasti akan menyelesaikan tugas. Jika itu diubah sebelum memasuki alam surga ekstrim, para wanita mungkin masih merasa bahwa keputusan Murong Yu terlalu kejam dan kejam. Namun, setelah setahun pengalaman di alam surga ekstrim, setelah melihat terlalu banyak pembunuhan, para wanita diam-diam terbiasa dengan kekejaman dan kekejaman ini. Terutama putri-putri Xuan Yuezong, lebih dari 500 dari mereka memasuki alam surga ekstrim, dan sekarang jumlahnya kurang dari 50. Setelah mengalami lebih banyak hal semacam ini, pikiran mereka berangsur-angsur berubah. Selain itu, Su Tianzong dan Yuan Sumen mengejar Murong Yu di seluruh dunia, dan wajar saja jika Murong Yu membunuh mereka. Namun, sangat disayangkan bagi orang-orang Xuan Yuezong, tetapi sangat disayangkan bahwa Murong Yu tidak membunuh ketiga sekte utama termasuk Sekte Xian dan Sekte Tianji. Namun, mereka juga memahami pendekatan yang dilakukan oleh Murong Yu dan Xuan Yuezong sama sekali tidak memiliki persahabatan. Mengatakan bahwa persahabatan tidak lebih dari sekadar persahabatan dengan mereka. Tidaklah salah untuk membalaskan dendam ketiga sekte ini demi membalaskan dendam murid-murid Xuan Yuezong. Sebenarnya, permusuhan Murong Yu dengan mereka sudah terlanjur terbentuk. Alasan mengapa Murong Yu tidak memanggil Zhang Ao untuk membunuh ketiga sekte besar ini hanyalah karena khawatir Zhang Ao tidak dapat mengatasinya. Bagaimanapun, meskipun Zhang Ao berada dalam kondisi fit, dia memiliki terlalu sedikit pengalaman dengan musuh dan tidak terlalu terbiasa dengan kekuatannya sendiri. Hal terpenting baginya sekarang adalah menjaga semua orang dari 3 sekolah Su Tianzong. Di atas sebuah bukit, sekelompok orang datang dari sisi lain. Melihat dengan saksama, Murong Yu diam-diam tersenyum dalam hatinya, benarkah musuh tidak berkumpul?
Murong Yu menoleh dan menatap Yu Mengqing di sebelahnya sambil tersenyum. Pada saat ini, Yu Mengqing sudah menggertakkan giginya. Tidak ada alasan lain, karena kelompok orang yang datang dari samping adalah teman lama mereka, seperti Sekte Tianji, Sekte Xian, dan Sekte Rune. Tiga sekte utama yang hampir membantai semua orang Xuan Yuezong di luar reruntuhan. Ketika Murong Yu dan yang lainnya melihat orang-orang dari tiga sekte besar, mereka telah melihat Murong Yu dan yang lainnya. Untuk pertama kalinya, orang-orang dari tiga sekte utama hampir tidak perlu memesan, mereka secara sadar mengepung Murong Yu dan yang lainnya. Itu dari Xuan Yuezong, serahkan isi reruntuhan. Bunuh mereka semua, mari kita temukan mereka dari tubuh mereka. Orang-orang dari tiga sekte utama berteriak dengan marah dan mengepung mereka. Setelah melihat ini, orang-orang Xuan Yuezong dan bahkan King Xuan Feng sangat ingin membenci. Orang-orang dari ketiga sekte ini benar-benar tidak tahu malu, mereka benar-benar tidak tahu malu. Saudari Ziking, pinjamkan aku pedang perimu. Yu Mengqing melirik orang-orang dari tiga sekte, lalu berbalik dan meminta Zhao Ziking untuk meminjam pedang peri. Zhao Ziking juga sangat lugas. Tanpa sepatah kata pun, dia langsung meminjamkan pedang peri itu kepada Yu Mengqing. Kakak senior, mari kita bunuh sekelompok orang yang tidak tahu malu ini dan balas dendam pada kakak senior kita. Yu Mengqing berkata kepada Yang Men dan yang lainnya setelah mengambil alih pedang peri itu. Berbicara tentang keanehan, dalam 1 tahun di alam surga ekstrim, bahkan setelah setengah bulan berkultivasi di dekat bejana roh tahap ke-9, Yang Men, Pei Pei Yu dan Sima Ruyu tidak menerobos alam. Namun, saat di jalan, mereka menerobos dan mencapai tahap gangguan. Dengan kata lain, Xuan Yuezong sekarang memiliki 4 orang master tahap pengalihan perhatian. Meskipun hanya ada 4 orang, itu sudah cukup untuk menghadapi para murid dari 3 seni bela diri. Yang Men dan ketiga orang itu tidak ragu-ragu, dan segera melompat ke udara, membunuh orang-orang yang menuju ke 3 sekte bela diri dengan penuh pembunuhan. Bajingan besar, tolong lindungi mereka, kata Yu Mengqing sambil pergi. Aus.com Murong Yu mengangguk. Meskipun ranah semua wanita telah ditingkatkan, mereka bukanlah lawan dari 3 seni bela diri, karena 3 seni bela diri masih memiliki ribuan orang. Tampaknya setelah beberapa bulan ini, orang-orang dari 3 sekte utama juga menghadapi beberapa bahaya, dan banyak orang meninggal. Tetapi masih ada lebih banyak orang daripada Murong Yu. Orang-orang ini bergegas, takut bahwa mereka akan dibunuh secara langsung oleh orang-orang dari 3 sekte utama. Kalian benar-benar mencari kematian. Yu Mengqing dan yang lainnya terbang di tengah jalan, dan sebuah ejekan datang dari 3 seni bela diri, dan kemudian sebuah tangan besar melesat keluar, dengan cepat melesat di kehampaan, itu diselimuti. Keempat Yu Mengqing langsung menekan mereka. Momentumnya mencengangkan, luar biasa, dan mengandung aura yang sangat kuat, setara dengan keempat Yu Mengqing. Ternyata menjadi ahli pengalih perhatian. Yu Mengqing mendengus dingin dan menghunus pedang. Boom! Setelah suara keras itu, tangan besar di kehampaan itu sudah dihancurkan oleh pedang Yu Mengqing. Namun sosok Yu Mengqing bergoyang, berubah menjadi aliran cahaya dan melesat ke arah kerumunan. Pengalih perhatian. Tampaknya saat ini, wilayah Yu Mengqing dan yang lainnya terlihat jelas, dan seruan datang dari kerumunan 3 seni bela diri. Matilah aku! Yu Meng berteriak dingin, memotong dengan pedang. Tertawa, cahaya pedang yang sangat besar menyembur keluar dari pedang peri, dan ahli pengalih perhatian yang berbicara menebas masa lalu dengan ganas. Apa? Setelah teriakan jeritan, di mana Jian Mang lewat, master di bawah tahap gangguan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghindar, dan dia langsung dipotong-potong oleh Jian Mang. Dengan satu pedang, setidaknya puluhan murid terbunuh. Melihat kengerian Yu Mengqing, para murid dari 3 seni bela diri di sekitarnya segera melarikan diri ke segala arah. Tetapi pada saat ini, master tahap gangguan gerbang rune melompat ke langit, bertarung dengan Yu Mengqing. Di sisi lain, ketiga putri Yang Men juga menjadi 3 pembunuh. Meskipun mereka tidak memiliki pedang peri di tangan mereka, kekuatan tahap gangguan jauh lebih kuat daripada orang-orang dari 3 seni bela diri. Satu pukulan telapak tangan, menghancurkan langit dan bumi, menutupi kekosongan ini, langsung membunuh puluhan orang.
Beberapa bulan yang lalu, semua anggota Xuan Yuezong yang dibunuh oleh para murid dari 3 seni bela diri hampir sepenuhnya musnah. Dan hanya 3 bulan kemudian, ketiga Yang Men membunuh mereka dengan mudah seperti ayam. Ini hanyalah pembantaian. Di antara 3 sekte, kecuali Master Gangguan yang dihentikan oleh Yu Mengqing. Sisa kekuatan tertinggi hanya periode Out of Aperture. Meskipun keadaan periode Out of Aperture dan periode gangguan hanya satu keadaan yang berbeda. Tetapi ada perbedaan antara langit dan bumi dalam kekuatan. Yang Men, Pei Pei Yu, dan Sima Ruyu hampir membunuh para murid Xuan Yuezong karena kemarahan mereka dan 3 sekte besar, jadi mereka tidak memiliki belas kasihan. Bahkan para biksu di periode Out of Aperture langsung dibunuh oleh mereka. Tidak butuh waktu lama bagi 1000 murid dari 3 sekte untuk sepenuhnya dibunuh oleh mereka bertiga. Apa? Tepat ketika mereka membunuh semua orang ini, Yu Mengqing di sisi lain juga mengangkat pedangnya untuk membunuh kultivator yang telah dipromosikan ke tahap gangguan di Gerbang Rune. Sejauh ini, ribuan murid Gerbang Rune Dewa, Sekte Xian, dan Sekte Tianji yang memasuki surga ekstrim semuanya telah terbunuh, dan tidak ada yang bisa meninggalkan surga ekstrim hidup-hidup. Tentu saja, apa yang dibunuh oleh Murong Yu dan yang lainnya hanyalah sebagian darinya. Selama tahun ini, 3 sekte tewas dalam pertempuran dengan murid lain, atau dengan monster lain, beberapa dari mereka tewas dalam krisis atau semacamnya. Setelah membunuh semua orang ini, 4 talenta Yu Mengqing kembali. Pada saat ini, mereka menghela napas lega. Untuk waktu yang lama, melihat ratusan rekan mereka dibunuh oleh orang lain, setiap kali mereka memikirkannya, mereka merasa berat. Sekarang setelah orang-orang ini terbunuh, mereka benar-benar rileks. Karena mereka telah membalas dendam bagi mereka yang meninggal. Pada saat yang sama, Zhang Ao telah berdiri dengan bangga di depan pintu keluar surga ekstrim dengan pedangnya. Tetapi di tanah di depannya ada mayat-mayat yang berserakan, dengan anggota tubuh yang patah dan lengan yang patah. Ada murid-murid Su Tianzong, Sekte Yuansu, dan Sekte Wuji, serta murid-murid sekte lainnya. Tentu saja, tujuan Zhang Ao adalah murid-murid dari ketiga sekte ini. Adapun murid-murid sekte lainnya, karena mereka tidak dapat memahami Zhang Ao dan memaksa keluar, mereka akhirnya dibunuh oleh Zhang Ao. Kecuali Su Tianzong, Sekte Yuansu, dan Sekte Wuji, yang lainnya dapat pergi. Zhang Ao memeluk pedang di kedua tangannya, melayang di kehampaan, dan suara dingin terdengar dari kejauhan. Ada apa? Apa asal-usul orang ini? Konon katanya, bahkan para master tahap pengalihan pun dibunuh olehnya dengan satu pedang. Di depan pintu keluar surga ekstrim, banyak orang mengelilinginya. Orang-orang ini tertarik dengan Zhang Ao. Ada yang penasaran mengapa Zhang Ao ingin menyerang Su Tianzong dan 3 sekte besar lainnya. Yang lainnya adalah keterkejutan dan identitas serta kekuatan Zhang Ao yang mengerikan. Banyak orang dari 3 seni bela diri telah tewas di bawah pedangnya. Cek, ada seorang master tahap pengalihan di 3 seni bela diri. Hanya saja mereka semua bergabung dan dibunuh oleh pria ini dengan satu pedang. Benar-benar kuat, seseorang berkata dengan ekspresi terkejut, seolah-olah mereka telah menyaksikan apa yang baru saja terjadi. Ketiga master tahap pengalihan semuanya telah dipotong. Kalau begitu, bukankah kekuatan orang ini setidaknya berada di puncak tahap pengalihan, atau tahap yang pas?